Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Bey. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membibit mangrove atau persemaian mangrove. Untuk itu, sebelum kita akan membahas tentang pembibitan mangrove, silahkan like dan share-nya, dan jangan lupa subscribe-nya. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawanku dan sahabat-sahabatku pelaku mangrove, terutama yang ada di daerah-daerah lain maupun juga yang ada di sekitar Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, tentu berbicara tentang penanaman mangrove atau pembibitan mangrove, tentu harus ada pertama itu bibit yang baik. Kalau kemarin kita membahas tentang pengambilan bibit di mangrove center ini, ada 23 jenis. Salah satunya yang kita ambil kemarin jenisnya Rhizopora mucronata atau juga itu Rhizopora apiculata dan juga Seriop. Ini masih satu famili ya, masih satu famili Rhizopora. Namun sebelum kita pembahasan lebih lanjut, kita akan menerangkan bahwa apa sih definisi itu mangrove. Perlu kita tahu semuanya. Jadi definisi mangrove adalah tumbuhan yang hidup dipengaruhi oleh air pasang surut. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, untuk memenuhi kebutuhan penanaman, tentu kita harus memilih bibit yang baik. Bibit yang baik kemarin kita bahas adalah bibit yang sudah matang. Ketika kita sudah mendapatkan bibit yang sudah matang, barulah kita buat namanya persemaian atau pembibitan. Jadi berbicara tentang pembibitan, yang pertama harus punya tempat atau lokasi pembibitan. Yang kedua itu elevasi air. Jadi ada asupan air keluar masuk, kurang lebih serapannya itu 70 sampai dengan 80%, agar supaya bibit tersebut tanpa dibarengin dengan sifat-sifat penyiraman. Yang ketiga adalah lahan lumpur. Ya, lumpur ini juga harus bersih, tidak kotor atau tidak banyak kotoran plastik. Yang keempat atau media. Media. Jadi media di sini bisa polybag, bisa yang lain-lain. Kalau polybag warnanya hitam, itu yang kita pakai diameternya itu 10 cm dan tingginya 20. Jadi itu harus syarat-syarat untuk pembibitan harus punya apa yang disebutkan tadi. Kemudian bibit sebelum ditanam tentu harus ada tempat yang namanya perendaman. Jadi perendaman bukan harus direndam secara keseluruhan, tetapi 3/4. Apa tujuannya perendaman tersebut? Untuk memisahkan biji dan buah. Jadi begitu mengambil buah, tidak boleh sebetulnya dipaksa untuk dilepas antara buah dan biji, tapi melalui proses perendaman supaya memisahkan antara bibit dan biji. Kemudian setelah 5 hari dalam proses perendaman tersebut, biji langsung bisa kita tancapkan pada media. Jadi media bisa dibuat namanya bedeng atau tempat-tempat lain ya, yang kira-kira memungkinkan nanti dalam masa perawatan. Nanti juga dalam hal perawatannya mungkin bagaimana tumbuh perkembangan bibit tersebut, sehingga nanti bibit yang kita semai
ini bertumbuh dengan baik, seperti itu. Kalau untuk hama, saya rasa hama masih muda itu kepiting sebetulnya. Kemudian usia bibit yang paling baik sebenarnya itu usianya lebih daripada 1 tahun. Kalau bibit kurang daripada 1 tahun, ini mempunyai titik lemah. Kelemahannya ketika akarnya kurang begitu mampu ketika ditanam, akan merusak struktur daripada pertumbuhan, seperti akar yang muda. Maka kita sarankan bahwa bibit usia paling tidak 1 tahun atau lebih, kita sarankan seperti itu. Nah, ini artinya mengangkat bibit saja ini perlu juga ada suatu tempat. Karena kalau tidak ada tempat, ini biasanya orang akan mengangkat dengan batangnya. Padahal akar tersebut yang menempel di lahan media itu lebih berat. Ini juga akan mempengaruhi struktur akar sehingga sebelum ditanam mengalami stres atau stres tinggi. Terus bagaimana ketika bibit untuk bisa mencapai usia sampai dengan 1 tahun? Biasanya kalau pakai media polybag ini hanya bisa bertahan paling lama 8 bulan, 7 bulan sampai 8 bulan. Lebih daripada itu bibit sudah mulai bisa mengering atau rusak, atau mati. Ya mungkin karena lumpur tadi adalah salah satu media sebagai tempat pemasukan makanan daripada bibit tersebut. Nah, terus bagaimana untuk mensiasati sehingga bibit tersebut bisa mampu bertahan sampai 1 tahun? Untuk itu, sahabat-sahabatku semuanya, rekan-rekan pelaku mangrove, baik yang baru mau melakukan belajar tentang masalah mangrove, kita akan berikan pengetahuan dan pengalaman kita selama ini yang kita lakukan di Mangrove Center ini, sehingga ketika kita mau menanam atau mengadakan suatu persemaian ini tidak sia-sia, percuma begitu saja. Terus ketika juga melakukan penanaman juga harus dilihat, jangan mengejar daripada segi kuantitas, tapi kualitasnya. Jadi ketika penanaman hampir bisa dikatakan banyak, ini yang repot adalah pemeliharaannya. Karena menanam mangrove ini terkadang begitu kegiatan ini dilakukan oleh orang banyak, edukasi ini yang terpenting. Edukasi mulai dari cara mengambilan bibit, mulai dari cara pola tanam. Nah, ini juga perlu diperhatikan sehingga masa tumbuh berkembangnya bibit yang kita tanam bisa tumbuh dengan sempurna. Walaupun tidak sempurna mungkin, paling tidak mendekati sempurna seperti itu. Tadi kita pembahasan masalah bibit, kemudian nanti di segmen berikutnya akan kita bahas tentang penanaman dan juga tentang pembibitan yang lain. Sementara kita hanya membahas tentang pembibitan yang kita ambil kemarin, bagaimana pola pembibitan yang baik. Karena kesempurnaan tanaman mangrove ini adalah pertama adalah memang dari bibit. Bibit yang kualitas baik tadinya memang usianya memadai. Jadi tidak cukup tadi disampaikan sampai dengan 5 bulan atau 6 bulan. Tapi lebih lama bibit tersebut lebih baik. Nah, untuk pembibitan tersebut tempat juga mempengaruhi.
selama ini kita kan membibit tempatnya harus ada jaring atap. Tapi jangan lupa bahwa bibit yang akan kita tanam di ruang terbuka. Maka dengan demikian bagaimana kita membuat suatu bibit ini yang tahan terhadap kondisi cuaca yang sifatnya tanam bisa terbuka dengan cuaca ekstrim. Maka dilatih untuk bagaimana bibit tersebut bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim, baik panasnya, baik gempurannya. Itu yang semestinya yang perlu perhatian. Dan juga kita memodifikasi bagaimana nanti bibit tersebut bisa dengan tumbuh usia 1 tahun dan sampai dengan usia 1 tahun lebih. Tentu di sini kan juga perlu tempat, juga perlu yang namanya media. Semakin besar medianya, semakin kecil tempatnya untuk membuat bedeng tersebut. Karena untuk semakin besar medianya ini pengaruh terhadap persoalan mobilisasi. Kalau kecil mungkin bisa kuantitasnya banyak, jumlahnya banyak. Tapi kalau besar ini kan dibawa mungkin kuantitasnya lebih sedikit. Nah, kan kita juga menanam mangrove ini kan tetap mengejar yang namanya segi kualitas. Sehingga pembibitan tersebut atau bibit mangrove, kesiapan itu terus kita berikan dengan pengalaman-pengalaman kita, sehingga bagaimana cara pola nanti ketika ditanam, apakah itu di ruang terbuka atau bisa di pesisir yang berhadapan langsung dengan gelombang yang cukup ekstrim. Untuk itu sahabat-sahabatku semuanya, untuk pelaku-pelaku mangrove, silahkan nanti bisa sharing dengan kami, maupun juga adik-adik kita yang masih baru mau belajar pengetahuan tentang mangrove ini, sehingga nanti ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman baru. Kalau yang selama ini secara teoritisnya memang gampang untuk menanam mangrove, tetapi aktualnya di lapangan ini sebetulnya sulit. Ya, sulit sekali sebenarnya. Karena pemeliharaan menanam itu persoalan mudah, tetapi pemeliharaannya biasanya 3 bulan pertama, setelah itu setiap bulan, sehingga ketika bibit sudah ditanam tersebut mampu melewati batas 2 tahun, itu sudah dikatakan tanaman dianggap bagus atau baik, seperti itu. Jadi kesimpulan daripada bahasan masalah pembibitan ini, bibit yang pertama adalah bibit yang baik adalah usianya lebih pada 1 tahun. Terus juga bibit yang disemai inilah bibit yang sudah matang. Jadi tidak boleh ngambil bibit-bibit yang ada di bawah yang sudah jatuh, karena jatuh itu bukan berarti tua atau matang, karena juga mungkin karena bakteri atau faktor-faktor lainnya. Yang ketiga adalah pendukung lainnya adalah punya turus atau ajir ya. Ketika nanti penanaman, waktu juga pembibitan juga harus ada ajir, supaya bibit tersebut ketika waktu menancapkan pertama itu tegak lurus. Yang kelima nanti tentunya perawatan, walaupun perawatan ini tidak dengan pupuk ya, karena memang beda dasarnya kita semai bibit sayur sama dengan semai bibit mangrove. Kalau sayur harus dibuat pestisida agar supaya tumbuhnya daunnya bagus ya. Tapi di mangrove ini dibuat semacam ekstrim sekali agar supaya
nanti ketika ditanam ini mampu bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang cukup ekstrim. Mungkin demikian segmen tentang pembibitan mangrove ini. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya tentang nanti bagaimana cara pola tanam mangrove yang baik dan benar, dan pola penanaman baik dengan propakur maupun dengan media sungai. Demikian, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, dan jangan lupa like and share-nya dan subscribe.